Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mutlak dan muqayyad. Dalam menafsirkan Al-Quran, mengetahui ayat mutlak dan muqayyad ini sangatlah penting. Karena dengan kita mempelajari dan mengetahui ayat mutlak dan muqayyad, maka akan sangat memudahkan kita dalam memahami dan mengetahui maksud dari ayat tersebut. Dengan mengetahui maksud suatu ayat, maka akan memudahkan seorang mujtahid dalam beristinbat untuk mendapatkan suatu hukum. Baik, selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi. Definisi mutlak dan muqayyad. Yang pertama, mutlak secara etimologi atau secara bahasa itu berasal dari kata atlaqo, yutliku itlaqon, yaitu bebas dari batasan. Jadi tidak terikat ya. Tidak terikat. Selanjutnya, secara terminologi, lafaz yang menunjukkan satu hakikat, yaitu dalam satu kelompok tanpa sesuatu kaid atau tanpa pembatas ya. Selanjutnya, muqayyad secara etimologi atau secara bahasa adalah ikatan atau mempunyai batasan. Jadi kalau ini kebalikan dari mutlak. Kalau mutlak bebas dari batasan, kalau muqayyad itu terikat, yaitu mempunyai batasan. Selanjutnya, secara terminologi atau secara istilah, muqayyad ini adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan qaid atau batasan. Jadi dalam lafaznya itu ada batasan, baik itu batasannya dari sifat atau dan lainnya. Selanjutnya, contoh mutlak dan muqayyad. Baik, yang pertama, contoh ayat mutlak dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak. Jadi dalam lafaz raqabah ini, yaitu hamba sahaya, dalam ayat ini termasuk lafaz mutlak. Karena tanpa batas, gitu, tidak ada batasan, tidak ada kaid, gitu, yang mencakup semua jenis raqabah, yakni hamba sahaya tanpa diikat ya. Maksudnya bisa mencakup baik itu raqabah laki-laki maupun raqabah perempuan, baik itu raqabah yang beriman atau yang tidak beriman. Jadi kesimpulan dari ayat ini secara hukum, jadi seorang suami jika menzihar istrinya kemudian ingin menarik kembali ucapannya, maka si suami ini wajib memerdekakan hamba sahaya baik laki-laki ataupun hamba sahaya perempuan, ataupun baik hamba sahaya yang beriman maupun tidak beriman, karena di sini tidak ada kaid atau tidak ada batasan ya. Selanjutnya, yang kedua, contoh ayat muqayyad terdapat dalam surat An-Nisa ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qatala mu'minan khata'a fatahriru raqabatin mu'minah. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Nah, kalau di sini kebalikan dari ayat yang tadi ya. Lafaz raqabah, hamba sahaya dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada pengikat, ada qaid, yaitu lafaz mu'minah, raqabatin mu'minah, yaitu hamba sahaya yang beriman. Maka dalam ayat ini barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, maka hukumnya adalah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Baik, selanjutnya.
Hukum lafaz mutlak kepada muqayyad ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada sebab dan hukumnya sama, dan yang kedua ada sebab sama namun hukumnya berbeda, dan yang ketiga sebab berbeda tapi hukumnya sama, dan yang keempat sebab berbeda dan hukumnya pun berlainan. Baik, kita akan bahas yang pertama sebab dan hukumnya sama. Jadi maksudnya di sini adalah sebab dan hukum yang ada dalam ayat mutlak sama dengan sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat muqayyad. Maka dalam hal ini, hukum yang ditimbulkan oleh ayat mutlak harus ditarik atau dibawa kepada hukum yang muqayyad. Oke, langsung ke contohnya ya. Yang pertama, contoh ayat mutlak terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Jadi, lafaz dam atau darah dalam ayat mutlak ini meliputi semua darah tanpa terkecuali karena memang tidak ada kaid atau tidak ada pembatas ya, mencakup semua darah. Darah yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya atau tidak thayyib ya, dan hukumnya diharamkan. Begitupun dengan ayat yang kedua, ayat muqayyad. Terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan. Nah, di sini lafaz dam dalam ayat muqayyad adalah darah yang diharamkan. Menurut ini adalah daman masfuhan. Jadi ada kaid, ada pembatas. Maksud darah di sini adalah masfuhan, darah yang mengalir ya. Jadi sebab dan hukum antara ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145 ini dengan surat Al-Maidah ayat 3 adalah sama, yaitu masalah darah, sebabnya ya, sebab darah, dan hukumnya sama juga, yaitu diharamkan. Jadi hukum yang terdapat dalam ayat 3 surat Al-Maidah, yakni darah yang diharamkan harus dipahami darah yang mengalir sebagaimana surat Al-An'am ayat 145. Baik, selanjutnya. Baik, nomor 2. Selanjutnya yaitu sebab sama namun hukum berbeda. Jadi maksudnya sebab yang terdapat dalam ayat mutlak dan sebab yang terdapat dalam ayat muqayyad ini sama, tetapi hukum keduanya berbeda. Maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Contohnya yang pertama ayat mutlak terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih dan sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Jadi di sini lafaz yad pada ayat mutlak ini jelas tidak ada kaid atau tidak ada pembatas ya. Jadi menerangkan harus menyapu dengan tanah saja tanpa ada batasan sifat. Maksudnya tidak ada batasan sifat, tidak sampai siku atau sampai mananya gitu ya. Jadi ini bebas mau sampai siku ataupun tidak ya. Selanjutnya contoh ayat muqayyad yaitu ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ilas sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Nah, di sini sama sebabnya ya. Lafaz yad sama tangan dalam ayat kedua berbentuk muqayyad karena ada pembatas atau kaid yaitu lafaz ilal marafiqi yaitu sampai dengan siku. Maka berdasarkan ayat tersebut mencuci tangan harus sampai siku ya. Berbeda dengan tadi ayat yang pertama tadi Al-Maidah ayat 6 tidak ada keterangan keharusan menyapu tangannya itu sampai siku gitu. Kalau ini ada pembatas harus sampai siku. Sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat mutlak.
yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan sholat. Akan tetapi hukumnya berbeda. Jadi ayat mutlak sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedangkan ayat muqayyad menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat mutlak tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah sebab berbeda tetapi hukumnya sama. Maksudnya adalah sebab yang ada dalam ayat mutlak dan sebab yang terdapat dalam ayat muqayyad itu berbeda. Tetapi hukum yang terdapat dalam ayat mutlak dan hukum yang terdapat dalam ayat muqayyad itu sama. Jadi maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Jadi berjalan sesuai dengan sendirinya gitu ya. Contohnya ayat mutlak yang pertama, wallazina yudhahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay tamassa. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri ini bercampur. Al-Mujadilah ayat 3. Jadi lafaz raqabah dalam ayat ini yaitu masalah zihar ya, berbentuk mutlak karena tidak ada qaid ataupun tidak ada pembatas. Tidak ada lafaz yang mengikatnya sehingga rokobah di sini bisa rokobah perempuan ataupun rokobah laki-laki. Bisa rokobah yang beriman maupun tidak beriman. Sehingga seorang suami yang sudah terlanjur menzihar istrinya dan ingin ditarik ucapannya, maka sebelum mencampurinya harus memerdekakan hamba sahaya atau budak, baik yang beriman ataupun tidak, baik budak perempuan ataupun laki-laki. Selanjutnya contoh yang kedua ayat muqayyad, wa man qatala mu'minan khata'a fa tahriru raqabatin mu'minah. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. An-Nisa ayat 92. Nah, lafaz raqabah di sini kebalikan dari raqabah yang terdapat dalam Al-Mujadilah ayat 3. Karena di sini ada qaid atau ada pengikat yakni mukminah. Raqabati mukminah yaitu hamba sahaya atau budak yang beriman. Maka hukumnya ialah keharusan untuk memerdekakan hamba sahaya yang beriman karena sebabnya berbeda, yaitu yang pertama satu masalah kafarah zihar dan ayat kedua yang muqayyad sebabnya adalah mengenai kafarah qatl. Jadi walaupun hukumnya sama-sama memerdekakan hamba sahaya, namun tetap diamalkan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Jadi ayat mutlak berjalan berdasarkan kemutlakannya, begitupun dengan muqayyad berjalan dengan kemuqayyadannya. Jadi sesuai hukum yang terdapat dalam ayat tersebut gitu ya. Selanjutnya yang keempat, sebab berbeda dan hukumnya berlainan. Jelas ya, seperti ini maksudnya sebab dan hukum yang terdapat ayat mutlak dengan sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat muqayyad sama-sama berbeda ya. Yang pertama, contoh dalam surat Al-Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Nah, yang kedua, ayat muqayyad contohnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiq. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Jadi dari dua ayat tersebut terdapat lafaz yang sama, yaitu lafaz yad.
Tapi ayat yang pertama itu berbentuk mutlak karena tidak ada qaid atau tidak ada pembatas ya. Aydiyahuma, yaitu potonglah kedua tangan keduanya. Nah, sedangkan ayat yang kedua yaitu berbentuk muqayyad karena ada pembatas, yakni wa aydiyakum ilal marafiq, yaitu tanganmu sampai dengan siku. Jadi keduanya mempunyai sebab dan hukum yang berbeda. Ya, yang mutlak berkenaan dengan pencurian dan hukumannya harus potong tangan, sedangkan yang muqayyad berkenaan sebab masalah wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang mutlak tidak bisa dipahami menurut yang muqayyad. Baik, sekian penjelasan mengenai mutlak dan muqayyad pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.